Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Rate and Investment. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini apakah saya perlu memberikan update untuk market teman-teman? Saya lihat pemirsa dari channel saya cenderung turun ya. Saya mesti mengubah satu konten di tempat saya, di channel saya ini. Mungkin teman-teman udah bosan dengan analisa saya. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan sesuatu yang agak berbeda. Jadi banyak sebenarnya pertanyaannya, Pak, scannernya pakai apa sih Pak gitu, scanningnya? Maka jawaban saya adalah saya itu tradingnya itu hafalan teman-teman ya. Saya punya pantauan nih, sahamnya Inco, Era, Imas, Agro, BBCA, dan lain-lain sampai TKIM ya. Ini saham-saham yang saya pantau. Saya juga punya saham-saham yang pernah saya short. Ini pernah saya short. Saya pernah cut loss. Itu dulu ya. Dulu sampai sekarang nih beberapa saham yang pernah saya short itu saya bikin sendiri seperti ini. Berarti saya ingat, saya pernah trading multipolar, saya pernah trading ESA juga, pernah cut loss seperti itu ya. Terus ini ada juga saham-saham yang saya tulis Porto 2 seperti ini ya. Ini pantauan juga. Ini banyak bank digitalnya seperti itu. Nah, utamanya sih saya dipantau ya ini. Ini saham-saham saya, teman-teman. Ada banyak yang menanya, "Pak, scannernya pakai apa sih?" Jujur aja sebenarnya saya jarang scanner, teman-teman. Karena saham saya ini sekitar 20 ini pergerakannya ya cukup saya hafalin seperti itu. Kalau ada saham-saham yang baru masuk ke ini saya, ke chart saya, ke watchlist saya, itu saya kadang belum trading seperti itu, belum mentradingkan. Sebelum saham itu saya hafalkan seperti itu. Sebelum saya bikin peta-peta pergerakannya seperti itu. Nah, timbul lagi pertanyaan, "Pak, berarti koleksinya itu-itu aja dong, kalau nggak gerak bagaimana?" Ya memang koleksi saya itu-itu saja, paling 10-20 saham, 20 saham maksimal. Nggak semuanya dibeli ya. Paling yang dipantau ketat cuma 10, paling yang trading maksimal 5. Seringnya cuma hanya 3 saja. Kayak hari ini sahamnya bagus, saya masih hold. Udah dari sebulan ini saya masuk saham dan satu akun saya bahkan isinya saham semua. Saham semua teman-teman. Jadi kondisi saat ini IHSG, oke lah akhirnya kita bahas IHSG. Ketika kita lihat IHSG ya udah 4 hari dia nggak turun-turun lagi, cenderung hari ini adalah hammer ya. Hammer dengan supportnya di 5, saat ini udah kembali lagi ke 6.000 ya. Closing di 6.039,616, naik 33 poin atau 0,56. Ya menurut saya sih mau kondisi market seperti apa, saham-saham inceran saya di sini ini masih tetap ada peluang kok. Mau Indosat kemarin kenceng, mau ESA, mau ASA, mau Imas hari ini ya, mau Agro 2 hari yang lalu ya. Kemudian mau Doit minggu-minggu lalu. Mau apa lagi? Mau Same seperti itu yang masih hold juga. Seperti itu sebenarnya tetap aja ada kesempatan walaupun mainnya tidak bareng, dan memang sengaja dibuat mix beberapa saham di dalam pantauan saya, watchlist saya itu supaya saya itu ada kesempatan untuk trading itu tidak hanya di satu sektor. Contohnya Adikarya kenapa masih masuk di list saya ya? Karena saya pantau walaupun saya belum masuk. Contohnya nih, sebenarnya saat ini banyak sekali saham yang sudah di dasar dan tidak turun lagi, tetapi juga tidak naik. Seperti itu kan bikin repot kalau kita masih hold, mau cut loss juga nanggung, harganya konsolidasi di bawah, mau cut loss nanti naik. Kalau nggak cut loss, kalau dananya udah ke situ semua, ya mandek. Saya itu punya 3 akun. Akun 1 slow, 2 slow, 3 slow. Hampir semuanya slow teman-teman. Saat ini sejak Januari itu cenderung slow semua. Cenderung saya itu banyak waktu untuk mengerjakan hobi-hobi saya.
tidak terlalu banyak open posisi untuk trading, tidak seagresif November, Desember, Januari awal kemarin. Tapi ya repotnya kalau kita hanya punya watchlist seperti ini teman-teman. Kadang kalau watchlistnya, kadang nih ya, kadang ada kalanya marketnya kurang bagus, watchlistnya nggak gerak semua. Tiba-tiba ada saham yang bergerak. MLPL, multipolar, itu nggak masuk di sini ya. Tapi karena kemarin saya analisa juga, ya saya dapat cipratannya lah seperti itu sih, bisa positioning multipolar seperti itu. Kayak MPPA jarang trading, tapi MPPA secara charts bagus. Contohnya kita lihat ya, multipolar sekarang, multipolar MLPL. Nah, multipolar kan bagus kan? Bagus. Ini saya udah analisa dari TradingView yang dulu saya gunakan. TradingView pernah saya analisa. Nah, terus ini sudah saya bikin juga, cuman saya nggak ini ya, istilahnya apa ya? Jarang banget sih trading grup-grup ini gitu. Terus kemudian MPPA ada yang nanya juga, saya bantu analisa. Nah, ini seperti ini kan? Ini bukan watchlist saya dan dia naik seperti itu. Nggak enaknya kalau kita kadang nggak menambah koleksi watchlist. Kalau ada saham-saham potensi ya kadang kita cuma gigit jari atau kita telat seperti itu kan? Seperti itu. Itu repotnya seperti itu. Kalau saham-saham kita nggak nambah koleksi, tetapi ada bagusnya juga. Kadang pergerakannya karena kita belum hafal, kita nggak trading ya, kita nggak berani masuk ya, kita terlindung dari kalau misalkan saham tersebut pergerakannya hanya sementara. Tapi saham-saham tertentu yang pergerakannya dengan dorongan volume itu biasanya tidak mungkin sementara teman-teman. Seperti ini, kalau volumenya kayak gini nih nggak mungkin kalau sementara. Biasanya secara trend breakout, secara momentum, secara volume break juga besar sekali. Kedua ini udah jadi bahan bakar kenaikan, jadi trennya breakout, volumenya juga tinggi sekali. Itu udah bahan bakar dari satu tren. Satu tren itu terkonfirmasi ketika ada satu pergerakan. Nah, jadi bagaimana Pak supaya ada tambahan ini Pak, tambahan saham-saham baru, saham-saham yang ada potensi seperti itu kan? Kalau memantau kadang nggak dapat lah seperti itu. Memantau dari pantauan watchlist nggak dapat lah sahamnya itu aja. Iya betul. Di sini ada satu fitur teman-teman di Mirai yang saya gunakan. Ini ada satu fitur AZ Condition Search. Ini kita bisa memilih dari beberapa kondisi. Nah, yang paling simpel aja teman-teman. Kita mau coba deh. Di sini kita pilih dulu untuk indeksnya ya, kemudian kita gunakan technical indicator ya, kita pilih technical indicator, kita pilih dulu ini golden dead cross ya, kita pilih dulu yang sesuai dengan kebiasaan yang saya gunakan. Jadi kan saya gunakan tuh MA 5 dan 20 ya. Jadi di sini juga kondisi yang saya gunakan adalah golden and dead cross ya. MA-nya MA5 dan MA20. MA5 dan 20. Oke, kita tes dulu deh MA5 dan 20. Jadi ini MA5 20 close. Simple ya, pilihannya MA5, MA pendeknya MA20, MA panjangnya. Kondisinya adalah saat close, kemudian kita pilih apa? Simple aja. Yang golden cross. Nah, kita akan jalankan nih. Setelah kita pilih setting semuanya, kita akan load. Oke, sebelumnya ada setting teman-teman. Teman-teman bisa pilih setting. Nah, di setting sini, teman-teman nggak bisa lihat windownya ya. Di setting itu teman-teman nanti bisa atur dulu jumlah lotnya dan harganya ya. Kalau sudah langsung di run seperti ini. Tunggu sebentar. Oke, teman-teman dia sedang mencari datanya. Oke teman-teman, setelah di load hasilnya seperti ini ya. Nah, dari hasil scanner ini teman-teman, ini ada golden dead cross MA5 dan 20 dengan settingan simple dan golden cross. Kita akan dapat beberapa saham yang hari ini golden cross. Kita akan lihat satu-satu teman-teman. Enggak satu-satu sih, kita lihat sekilas saja. Ya, yang value-nya besar lah teman-teman, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman langsung short aja.
Ini kan kalau dari urutan seperti ini teman-teman. Kalau dari urutan seperti ini kan masih ngacak ya. Nah kita lihat, bisa lihat dari volume, dari value. Kita dari value aja. Karena kalau teman-teman set dari value biasanya nanti akan dapat market cap yang besar-besar ya. Jadi saya pilih ini dari value. Di sini didapat saham yang Golden Cross hari ini. Apa saja saya catat ya teman-teman. Teman-teman seharusnya bisa lihat ini ya. Yang pertama Antam ya, didapat Antam. Oke, saya catat dulu. Pertama kita dapat Antam ya. Kita akan lihat dulu Antam hari ini. Kalau dari scanner ini didapat Antam ini adalah Golden Cross MA5 ke 20. Oke, kita akan cek di chart Antam. Ya, Antam. Oke, kita ketik Antam. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi kalau dari scanner bilang Antam Golden Cross. Nah, kita lihat. Hari ini ada bentuk sinyal Golden Cross ya teman-teman ya. Oke, saya akan ini dulu, akan perbesar dulu supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa melihat tanda ini, tanda merah ya. Ini artinya hari ini harga Golden Cross. Nah, untuk Antam, di analisa sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk Antam ini adalah dia kemarin-kemarin dia berkonsolidasi di area kuning yang bawah ini. Di area kuning yang bawah ini dia berkonsolidasi ya. Di area kuning ini dia berkonsolidasi. Ya. Nah, hari ini teman-teman untuk Antam itu dia break dari 2340, 2330-an lah sekitar itu ya. Ini saya geser dikit ke bawah. Ya, sekitar 2340-an itu resistannya, dan hari ini 2360 untuk Antam. Harganya itu Antam itu hari ini closing di atas resistan. Jadi untuk support besok untuk Antam 2340. 2340, resistan lagi di atasnya adalah 2480. Itu resistan, itu adalah area retracement 38 selanjutnya. Ini akan menarik di area yang merah ini. Jadi Antam hari ini benar terjadi Golden Cross MA5 ke 20 dan sekaligus breakout resistan retracement 23 yang menjadi resistannya ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk volumenya. Volumenya hari ini hampir sama dengan volume kemarin, yaitu di kisaran MA5 dan MA20. Untuk MACD di atas 0, momentumnya, nah ini momentumnya masih di atas 0, tapi belum begitu kencang naiknya. Jadi yang pertama untuk Antam oke. Jadi Antam dari sinyal scanner tadi oke ya. Kemudian kita lihat yang kedua Same teman-teman nih. Yang kedua Same. Kita klik langsung lari ke Same ya. Hari ini Same naik 13,83. 13,83. Jangan bosan-bosan saya bahas Same, berkali-kali saya bahas dari saya masuk di 350-an. Oke, Same menunjukkan dari scanner tadi menunjukkan dia Golden Cross MA5 ke 20. Apakah benar? Kita lihat di sini teman-teman. Nah, untuk Same ya seperti ini ya. Saya analisa dulu untuk Same. Jadi untuk Same itu kemarin koreksinya kan hanya sampai 50. Terus dia segera aja kembali ke 38. Ya artinya ini bagus sekali ini barang. 50 cuma sebentar saja masuk ke area 38 di antara dua kuning ini. Nah, terus kemudian harga kemarin saya sampaikan sebentar saja dia bermain di MA5 dan 20, menengok sebentar MA5-nya ke MA20-nya, baru hari ini break. Breaknya tembus retracement 38 koreksinya di 460 dan hari ini pas di high-nya 510. Jadi bagus sekali. Ya, ini Same bagus sekali. Saya udah ulang berkali-kali teman-teman ya untuk Same. Nah, tadi saya sampaikan di sinyal tadi bilangnya adalah untuk Same adalah Golden Cross. Nah, ini kalau saya cek kok nggak ada. Kalau saya cek nggak ada Golden Cross-nya. Ya, kalau saya cek nih nggak ada Golden Cross-nya. Tetapi memang ya, memang harganya itu gini. Jadi ini MA20 ya. Itu. Ini MA5-nya itu sebentar aja seperti ini. Ya, terus naik lagi. Nah, jadi nggak sampai dead cross. Sehingga tidak ada yang namanya
Golden Cross. Jadi cuma mampir sebentar di area sini. Itu adalah untuk Same. Ya. Nah, kita lihat lagi. Setelah Same, ini Antam yang pertama, yang kedua Same ya. Kita urutkan dari value. Sekarang Harum. Ini Harum. Harum kemarin saya bahas. Bagus kan? Bagus. Hari ini naik. Udah 2 hari naik kan? Nah, ini udah naik 13% teman-teman untuk Harum. Kita lihat chartnya. Ya, kita lihat chart untuk Harum. Saya catat dulu supaya nanti nggak lupa urutannya teman-teman ya. Nah, ini Harum. Oke, teman-teman, kita lihat untuk Harum. Nah, ini teman-teman, bagus kan? Dan hari ini untuk Harum memang dia ada Golden Cross. Nih, ada tandanya ya, Golden Cross. Sebenarnya sih kalau saya lihat kemarin ya Golden Cross-nya. Tapi sinyalnya kok baru muncul hari ini dari scanner OLT Mirai ini. Tapi saya kemarin udah lihat ini saham bagus sekali. Kemarin dari dasarnya konsolidasi dasarnya untuk Harum naik sampai ini daerah kuning bagian atas. Jadi udah di atap-atapnya aja lah seperti itu mau breakout, dan nyatanya hari ini breakout. Dorongan volume ada, bagus sekali Harum ya teman-teman, masukkan list. Harum bagus, momentum bagus, MACD 2 hari bagus. Masukkan list teman-teman. Nah, sini saham bagus ini ya. Harum, saya lingkarin. Ini masuk list Same, Harum ya. Itu masuk list. Jadi dari scanner tadi oke, kebaca ya. Walaupun kalau teman-teman sering baca chart itu nggak usah pakai scanner pun, nggak usah kayak gini tahu. Harum. Nah, ini terus setelah itu yang keempat ISSP. Nah, ini pernah trading aja ya, tapi jarang sih seperti itu. Kita klik ISSP ya. Ini teman-teman secara market cap kecil ya, teman-teman mesti waspada saham-saham kecil. Bandingin dong sama Harum ya, 15 ini kan. Ini Same 6 ya. Kalau ISSP 1,5. Adi coba Adi. Antam 56 gede sekali ya. Market capnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang ini untuk tadi apa ya? ISEP ya. Nah, tadi kan di chartnya mengatakan di scannernya mengatakan dia adalah Golden Cross scannernya. Nah, ternyata bener Golden Cross, tetapi kemarin Golden Cross-nya. Nah, untuk ISSP dia konsolidasinya cukup lama. Nih, cukup lama konsolidasi ini. Ya. Ini konsolidasi juga. Ya, konsolidasi. Nah, kalau kita lihat nih pergerakan harga saat ini break. Ya, break betul. Nih break. Kemudian volumenya gimana? Volumenya naik. Ya, ini ada volume trennya naik, volumenya naik. Ini MA-nya, maksud saya momentumnya bermain di atas 0. Momentumnya bermain di atas 0 nih teman-teman. Ya. Sorry, ini agak susah digunakan. Momentumnya di atas 0. Dan MACD-nya juga di atas 0. Sudah 2 hari. ISSP ya. Teman-teman mesti hati-hati kalau trading karena barang secara likuiditas kecil ya. Oke, itu untuk ISSP. Nah, kemudian kita cek lagi teman-teman. Kita cek lagi sekarang. Dari hasil scanner tadi ya. Scannernya tadi mana ya? Oke teman-teman, tadi udah ISSP. Nah, sekarang muncul nih. Selanjutnya adalah Bank Jabar nih. Berarti dapat berapa tuh? Antam, Same, Harum, ya, ISSP, BJBR. Nah, sekarang kita cek nih BJBR bener nggak? Secara kondisi seperti yang digambarkan. Kita lihat ya. Ini condition chart, saya pindah dulu ke sini teman-teman supaya deket ya. Sebentar, ini saya pindah ke sini dulu. Condition search, oke. Ini price-nya saya kurangin ya. Oke, condition search-nya di sini BJBR. Kita lihat nih BJBR sekarang. BJBR. Nah, BJBR nih. Bener nggak Golden Cross? Nah, kita lihat dulu, kita besarin. Nah, bener. Golden Cross-nya itu kemarin. Golden Cross-nya kemarin ya, teman-teman ya. Nah, secara chart memang
secara MA memang golden cross memang ya. Tapi teman-teman mesti cek juga. Kenapa? Karena golden cross-nya itu dia di dalam satu area konsolidasi. Ya. Beda kalau misalkan golden cross-nya itu di area breakout atau area turning, itu beda sekali. Kalau ini area konsolidasi. Jadi walaupun untuk BJBR ini dia golden cross, tapi kalau kita lihat dia masih di bawah resist. Jadi teman-teman yang mesti perhatikan adalah ini resistnya di sini, di 1622 dan di sini. Jadi jangan berpatokan saja sama golden cross aja. Pasti didorong, lihat supportnya berapa, volumenya berapa, kemudian supportnya berapa, resistnya berapa, volumenya ada nggak, dan trennya secara umum bagaimana, seperti itu. Oh, trennya misalkan di dasar, harganya trennya ada di dasar, dia golden cross. Tetapi golden cross itu hanya karena sahamnya apa ya, rentang sideways-nya cukup lebar dan volatilitasnya cukup lebar, jadi golden cross-nya itu hanya di dalam ring kota ini, seperti itu teman-teman. Kan beda tadi misalkan di kayak di Harum. Nah, golden cross-nya kan break nih. Ini kan lebih menarik ya daripada golden cross-nya model BJBR seperti ini kan. Seperti itu, karena masih ada resisten di atasnya. Itu yang teman-teman mesti perhatikan. Nah, kemudian tadi kan kita urutkan dari value, ketemu Antam, Same, Harum, ESSP, BJBR. Nah, lewati saja yang teman-teman nggak kenal. Contohnya ini, yang lainnya nggak kenal, nggak usah aja. BBSI ini saham baru ya. BBSI kita lihat dulu. BBSI, Bank Bisnis Internasional. Oh enggak, bukan saham baru. BBSI karena enggak semuanya saya trading kan teman-teman ya. Ini IPO-nya 480. Ini belum hafal saya pergerakannya. Kalau kita lihat secara chart, nah seperti ini. Secara chart dia cukup berulang ya. Tapi saya nggak pernah trading ini teman-teman ya. Saya skip aja. Nggak semuanya harus kita makan. Ya. Kemudian PISA ada turun lagi terus ya. Kita cari dulu PISA, Unik, SGRO, EPMT lainnya sih nggak begitu kenal ya. Gema, Hasmi. Sampai bawah nggak ada yang kenal. Kecuali Pizza Hut. Kita cek. Oke, kita cek dulu untuk Pizza deh. Nah, Pizza seperti ini. Nah, dia golden cross nggak? Golden cross. Tapi, ada tapinya apa? Sideways. Jadi walaupun ini terlihat golden cross, tapi sideways. Teman-teman mesti lihat juga posisi golden cross-nya di mana. Kalau seperti ini dead cross ya. Dead cross-nya itu pas nukik ke bawah ya, bener. Nah, kalau di sini golden cross-nya pas naik di atas, beda ya ceritanya. Ini dead cross di bawah, nggak turun dalam karena di area sideways. Ini golden cross nggak naik kenceng karena juga masih sideways. Tergantung di mana posisinya. Jadi golden cross MA520 itu mesti dicek juga ke chart. Dan mesti teman-teman cek juga ke volume ya. Ya memang untuk hari ini untuk Pizza Hut volumenya ada tonjolan, ada volume yang cukup kencang seperti itu. Nah, teman-teman itu tadi adalah satu cara kalau teman-teman pengen cari saham berdasarkan scanner ya, moving average 5 ke 20. Nah, pasti ada pertanyaan, Pak, antara moving average 5 sama 20 ini boleh nggak saya mix, saya atur seperti itu? Boleh saja. Tidak harus 5 dan ini teman-teman, 5 dan 20 boleh. Kita gunakan 3 dan 5 boleh. Kita gunakan seperti ini. Oke, kita gunakan 3 dan 5 ya, simple, kita load. Nah, ketemunya lebih banyak nggak? Lebih banyak. Nah, apakah saham-saham yang tadi masuk juga? Kita urutkan value-nya. Muncul Bank Mandiri, teman-teman. MA3 dan 5 Bank Mandiri. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman kembali ke chart yang ini tadi. Nah, ya, chart ini tadi. Terus settingnya dirubah, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya, BMRI. Sebentar.
Settingnya itu di sini, teman-teman klik. Ini teman-teman nggak bisa lihat settingnya ya. Ya pokoknya kalau teman-teman punya Mirai, silakan teman-teman klik. Nanti akan ketemu. Saya akan rubah ini ke 5 ya. Sebentar tunggu dulu. 3 dan 5. 3 dan 5. Oke. Oke, ini sudah saya rubah. Tadi kan hasil scanner mengatakan yang Golden Cross MA 3 dan 5 adalah mandiri. Ya, seperti ini teman-teman. Bank Mandiri hari ini MA 3 dan 5 Golden Cross. Nih, betul. Nongol ya. Jadi, sinyal dari 3 dan 5 ini tentu lebih cepat teman-teman munculnya daripada 5 dan 20. Atau teman-teman gunakan yang lain boleh. Ini Bull, BNI keluar. BNI masuk juga. BNI, kita lihat di multi BNI. Nah, BNI ini nggak begitu kelihatan teman-teman. Kalau di sini sih belum muncul tanda panahnya. Tapi memang harga MA 3 dan 5-nya hampir berdempetan. Hampir berdempetan ya. Oke, itu seperti itu mesti dicek ulang ya, mesti dicek ulang teman-teman ya. Kemudian INKP keluar nih. INKP 3 dan 5. INKP ya. INKP iya sih secara 3 dan 5 kelihatan, tapi belum muncul tandanya. Ini kayaknya besok. Jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk dapat sinyal lebih cepat ya. Lebih cepat. Nah, itu 3 dan 5. Nah, sekarang kalau saya maunya 5 dan 10, Pak. Boleh, tidak ada yang larang. 5 dan 10. Nah, ini nongol ya, 5 dan 10. Yang nongol adalah Aisyah, yang kita kenal aja ya, yang value. Antam, Same, Harum, LPPF, Mari, XL, Saratoga, Indo Tambang Raya, SCMA. Ini teman-teman. Nah, oke, kita ambil contoh SCMA ya. Nah, kita mesti set dulu ya. Berarti MA berapa tadi? MA-nya mesti kita rubah ya. Oke, sebentar kita rubah dulu. Supaya teman-teman bisa cek MA-nya kan. Jadi 5 dan 10. Jadi kita gunakan 5 dan 10 ya. Untuk settingnya teman-teman nggak bisa lihat karena memang windownya nggak bisa kerekam teman-teman, nggak bisa kerekam. 5 dan 10. Intinya kalau teman-teman punya Mirai silakan digunakan aja. Nah, AZ condition ya, saya set lagi seperti ini. Kita ambil value-nya Antam Golden Cross MA5 10. Kita lihat Antam deh. Antam. Ya, Golden Cross juga teman-teman. MA5 dan 10. MA5 10 tentu lebih cepat keluarnya dari MA5 dan 20. Tadi Antam, kemudian sekarang adalah Same, Harum, masuk semua teman-teman saham-saham yang saya analisa ya. Same di sini nggak kelihatan teman-teman. Sebentar. Same sih kalau di sini kelihatannya kayaknya kemarin ini. Sebentar saya cek dulu. Oh, ini sudah 3 hari yang lalu kelihatannya. 3 hari yang lalu. Nah, kemudian ada apa? Harum LPPF. Nah, LPPF ini. LPPF MA5 10. Kalau di sini harganya nggak pernah dead cross, jadi dia tidak pernah golden cross juga. Jadi MA5-nya hanya turning atau putar di atas MA10. Oke. Baik teman-teman, seperti itu updatean saya untuk hari ini. Rata-rata saham-saham yang saya analisa sebelum-sebelumnya itu kalau saya cek itu juga sinyalnya adalah golden cross MA5 atau 20 seperti itu. Jadinya ya saham-saham bagus ya memang biasanya sih MA5 di atas MA20 seperti itu. Dan termasuk juga saham-saham yang mulai golden cross. Baik teman-teman, hari ini formatnya saya rubah ya. Saya berikan panduan teman-teman untuk scanning, terutama teman-teman yang menggunakan Mirai ya.
Kalau dengan menggunakan ini OLT lain saya rasa juga sama ya. Demikian update dari saya. Terima kasih teman-teman. Nantikan update analisa saham saya berikutnya teman-teman ya.